Mukhang umaayon sa atin panahon, Goyo ah. Gagawin mo yung lahat? Oh, ano ba? Huwag kang mag-alala. Film diawali dengan cerita kehidupan para petani kerang di suatu desa. Terlihat dua pasang kekasih bernama Goyo dan Mira. Di saat mereka sedang menikmati momen kebersamaan mereka berdua, penduduk desa berdatangan untuk unjuk rasa kepada pemerintah yang akan membongkar lahan peternakan mereka. Karena itu akan membuat kehilangan mata pencaharian mereka. Lalu kemudian Mira bersama ayahnya mengikuti unjuk rasa tersebut. Ayah Mira bertekad dengan pekerjaan ini untuk membuat putri kesayangannya tidak menjadi seperti dirinya. Dan di saat itu, ayah Mira terlihat tidak bisa berbicara lagi. Dan kemudian ayah Mira terjatuh seakan tak mampu berdiri lagi. Keesokan harinya, ayah Mira hanya bisa berbaring di rumahnya. Hal itu membuat Mira menjadi sedih melihat ayahnya seperti itu. Mira pun mencoba menemui Kapten Barangai untuk meminta bantuan supaya menghentikan rencana pembongkaran peternakan kerang milik mereka. Lalu kemudian Kapten Barangai menawarkan pekerjaan paruh waktu di kantor tempatnya bekerja. Dan Mira pun sangat berterima kasih kepada Kapten Barangai. Mira pun segera memberi kabar baik ini kepada ayahnya yang masih sakit di rumahnya. Dan setelah itu Mira pun mulai kerja di hari pertamanya dengan diantar Goyo kekasih hatinya. Thalia yang menjadi rekan kerjanya dengan baik hati untuk mengajarkan apa yang akan dikerjakan Mira nanti. Setelah itu Kapten Barangai sepertinya mempunyai niat yang lain kepada Mira. Dia melakukan perbuatan tidak terpuji di depan Mira yang sedang bekerja. Singkat cerita, lalu kemudian Kapten Barangai mengundang Mira untuk makan bersama di acara hari ulang tahunnya. Sesampainya di sana, Thalia membantu Mira untuk mengganti pakaiannya yang basah karena tumpahan kopi. Mira pun dibawa Thalia ke dalam kantor Kapten Barangai. Setelah Mira mengganti pakaiannya, Kapten Barangai pun masuk ke dalam kantor tersebut. Dan Mira pun memberikan masakan kerang sebagai kado ulang tahun untuknya. Dan ternyata Kapten Barangai merencanakan hal buruk kepada Mira. Dia memaksa Mira untuk meminum minuman keras dan membuat Mira mabuk kepayang. Setelah Mira sudah setengah sadar, Kapten Barangai dengan bebas menikmati tubuh Mira yang aduhai. Keesokan harinya, terlihat Goyo dan Mira bertengkar karena Goyo merasa Mira menyembunyikan sesuatu terhadapnya. Mira pun mengatakan kalau dia hanya kelelahan karena pekerjaannya. Dan saat Mira kembali lagi ke kantor, ternyata Kapten Barangai menjadikan kebiasaannya jika bertemu dengan Mira. Mira selalu dijadikan pelampiasan nafsu bejatnya. Setelah itu, Mira pun menanyakan kepada Kapten Barangai tentang pembongkaran itu. Kapten Barangai pun tidak mau menjelaskan kepada Mira dan mengusir Mira keluar dari kantornya setelah memuaskan nafsu bejatnya itu. Pada saat Mira pulang dari kantornya, ternyata Goyo mengetahui kalau Mira menyelingkuhi dirinya. Dan setelah itu, Goyo pun meninggalkan Mira berjalan sendirian saat hujan turun. Lalu kemudian sepulangnya ke rumah, aksi pembongkaran telah dilakukan di tempat tinggalnya. Mira pun menuntut janji kepada Kapten untuk menghentikan itu. Kapten Barangai pun menjadi marah dan mengatakan kalau Mira tidak akan lagi menjadi karyawannya. Mira pun dipecat dari pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, Mira kembali lagi ke kantor Barangai dan Mira menuntut sang kapten untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Kapten Barangai pun mengelak kalau itu bukan hasil perbuatannya. Lalu layar berganti dengan Mira yang mencoba untuk meminta maaf kepada Goyo kekasihnya. Karena tidak ada orang lain yang dapat membantu Mira selain kekasihnya itu. Dan Goyo pun memberikan kesempatan kedua untuk Mira. Setelah mereka berdua selesai bercocok tanam di atas perahu nelayan, Goyo pun meninggalkan Mira sendirian di atas perahu tersebut. Dan Goyo pun tidak pernah kembali lagi di kehidupan Mira. Setelah itu, Mira kembali ke rumahnya. Secara mengejutkan, ayahnya sudah tewas terbunuh oleh orang yang belum diketahui. Dengan hati yang sedih bercampur emosi, Mira mendatangi kantor Kapten Barangai. Karena dia tahu itu adalah perbuatan Kapten Barangai yang membunuh ayahnya tersebut. Thalia yang sangat peduli padanya mengajaknya untuk menenangkan diri di rumahnya. Dan saat di rumah Thalia, Mira meminta bantuan Thalia untuk membalas dendam atas kematian ayahnya.
Thalia pun menyetujui itu karena Thalia sudah lama menyukai Mira. Dan Mira pun memberikan apa yang Thalia inginkan. Keesokan harinya, Thalia membawakan masakan kerang untuk Kapten Barangai. Dan ternyata kerang itu telah diberi racun oleh Thalia. Kapten Barangai dengan senang hati langsung menyantap kerang tersebut. Ternyata itu adalah rencana Mira dan Thalia. Dengan hanya menggunakan kerang saja, sudah cukup untuk membuat sang kapten kehilangan nyawanya. Film ini pun selesai dengan posisi kapten digantikan oleh Thalia. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Bye!